Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Indra Paramita, absen 27, kelas 12 MIPA 3. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan materi A mengenai kebudayaan prasejarah dan sejarah agama. Prasejarah adalah zaman belum mengenal tulisan, sedangkan zaman sejarah adalah zaman sudah mulai mengenal tulisan. Nah, manusia yang hidup pada zaman prasejarah yaitu ada 3. Yang pertama ada Meganthropus palaeo-japanicus, yaitu manusia yang paling purba. Dan yang kedua ada Homo erectus atau Pithecanthropus, yaitu manusia yang sudah berjalan tegak. Dan juga ada Homo sapiens, yaitu manusia purba yang sudah mirip dengan manusia sekarang. Nah, ada beberapa pembagian zaman pada zaman masa prasejarah, yaitu yang pertama ada zaman batu tua atau yang disebut juga dengan Paleolitikum, yaitu pada masa ini alat-alat batu masih dibuat secara kasar. Dilihat dari mata pencahariannya, periode ini disebut juga dengan periode berburu dan meramu makanan tingkat sederhana. Sedangkan pendukung kebudayaan ini yaitu Homo erectus. Yang kedua ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Alat-alat batu zaman ini sudah sebagian dihaluskan dan juga sudah mulai mengenal tembikar. Periode ini disebut juga dengan masa berburu dan meramu makanan tingkat lanjut. Sedangkan pendukung kebudayaan ini adalah Homo sapiens, yaitu ras Austro-Melanozoid dan Mongoloid. Dan yang ketiga ada zaman batu atau Neolitikum. Alat batu buatan manusia sudah mulai diasah atau dipolis sehingga halus dan juga indah. Di samping tembikar, tenun dan juga batik sudah mulai dikenal. Sedangkan periode ini disebut juga dengan masa bercocok tanam, dan pendukung kebudayaan ini adalah Homo sapiens dengan ras Mongoloid dan ras Austrano-Melanesian. Yang keempat ada zaman logam, di mana pada zaman ini sudah mulai membuat alat dari logam. Periode ini disebut juga dengan masa perundagian karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil dalam bekerja tangan. Dan yang kelima yaitu ada zaman batu besar atau Megalitikum. Hasil kebudayaan Megalitikum antara lain yang pertama ada menhir, yaitu tugu batu yang dibangun untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang kedua ada dolmen, di mana dolmen ini adalah meja batu tempat meletakkan sesaji untuk upacara pemujaan roh nenek moyang. Yang ketiga yaitu ada sarkofagus, di mana sarkofagus ini adalah keranda atau peti mati berbentuk lesung bertutup. Yang keempat ada punden berunda, yaitu tempat pemujaan bertingkat. Dan yang kelima yaitu ada kubur batu, yaitu peti mati yang terbuat dari batu besar yang dapat dibuka dan ditutup. Selanjutnya yang terakhir ada arca patung batu, yaitu simbol untuk mengungkapkan kepercayaan mereka. Selanjutnya yaitu sejarah agama Hindu di India dan di dunia. Agama Hindu adalah agama tertua di dunia, sehingga pada awalnya tidak memiliki nama yang pasti, karena ini merupakan agama satu-satunya di dunia. Agama Hindu diperkirakan muncul 3102 sebelum Masehi mencapai 1300 sebelum Masehi dan berkembang pertama kali di lembah sungai Sindhu, India, yang menjadi akar nama Hindu. Di lembah sungai ini, para resi menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa ke kitab suci Weda. Awalnya, sebagian besar warga India adalah bangsa Dravida. Namun, setelah datangnya bangsa Arya banyak mengambil alih atau mempengaruhi kebudayaan, terutama tulisan-tulisan Hindu Dua. Lambat laun terjadilah pernikahan antara bangsa Dravida dengan bangsa Arya, sehingga perkembangan agama Hindu di India dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu yang pertama ada zaman Weda, di mana zaman ini adalah munculnya kitab suci yang berasal dari Tuhan. Yang kedua ada zaman Brahmana, di mana zaman Brahmana terbitnya kitab Brahma tentang upacara yatnya. Dan yang ketiga yaitu ada zaman Upanishad, di mana agama Hindu berkembang dimulai dari daratan tinggi, Dekan sampai lembah sungai Gangga. Selain itu, agama Hindu juga berkembang di berbagai negara seperti Peru, Mesir, Madagaskar, Meksiko, dan juga sejarah agama Hindu di Indonesia. Berkembangnya agama Hindu di Indonesia diawali dengan kedatangan bangsa Yunani menggunakan perahu layar kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Kemudian berkembangnya mulai terlihat dari beberapa wilayah seperti yang pertama Kerajaan Kutai, di mana Hindu meresap dengan subur sampai ke kehidupan sosial dan ekonomi. Selanjutnya yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Tak jauh berbeda dengan Kerajaan Kutai, kerajaan ini kehidupan sosialnya berjalan dengan sangat baik. Yang ketiga ada di Ken dan Galuh, di mana masyarakat berprofesi sebagai pedagang, dan para bangsawan menganut agama Hinduisme, sedangkan rakyatnya animisme dan dinamisme. Yang keempat yaitu ada di Jawa Tengah, di mana ditandai dengan ditemukannya prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu.
Dan selanjutnya yang kelima yaitu di Jawa Timur, ditemukannya prasasti Dinaya di dekat kota Malang. Dan agama Hindu pun selanjutnya berkembang di Bali, yang diperkirakan datang pada abad ke-8 ditandai dengan adanya prasasti-prasasti, juga adanya Arca Siwa dan Pura Putra Betara Desa Bedahalu di Gianyar. Arca ini bertipe sama dengan Arca Siwa yang berada di Dieng, Jawa Timur yang berasal pada abad ke-8. Disebutkan juga bahwa Empu Kuturan merupakan pembaharu agama Hindu di Bali. Empu Kuturan datang ke Bali pada abad kedua, yakni pada masa pemerintahan Udayana. Kehidupan pada zaman sebelumnya dapat disatukan dengan pemujaan melalui Kayangan Tiga, Kayangan Jagat, Sat Kayangan, dan juga Sangah Kemulan sebagaimana termuat dalam Usama Dewa. Nah, mulai abad inilah di masyarakat adanya pemujaan Trimurti di Pura Kayangan Tiga, dan sebagai penghormatan atas jasa beliau, dibuatkanlah pelinggih Menjangan Saluang. Dan akhirnya beliau moksa di Pura Silayukti. Nah, sejak ekspedisi Gajah Mada ke Bali, masih terjadi pembaruan dalam teknik pengalaman ajaran agama. Bahkan, pada masa dalam Watu Renggong, kehidupan agama Hindu mencapai masa keemasan dengan datangnya Dangyang Nirata atau Dwijendra ke Bali pada abad ke-16. Tercatat juga bahwa jasa beliau sangatlah besar pada bidang sastra, agama, dan juga arsitektur. Demikian pula di bidang pembangunan tempat suci seperti Pura Rambu Siwi, Pura Peti Tenget, dan juga Pura Dalam Gandemayu yang bertempat di Presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.